Fenomena kesurupan benarkah disebabkan makhluk halus? Simak penjelasannya. Kasus kesurupan memang bukan hal yang baru di dunia, khususnya di Indonesia. Ada perdebatan di antara banyak pakar tentang kesurupan. Apakah benar kesurupan disebabkan makhluk halus ataukah karena hal lain? Fenomena kesurupan di tengah masyarakat masih sangat kuat diyakini penyebabnya karena ulah makhluk halus, karena perilaku seseorang yang tidak logis ketika dalam kondisi sadar itu dilakukan. Maka hal tersebut berujung pada putusan karena pengaruh jin, danyang, setan, dedemit, hantu, lelembut, atau sebutan makhluk metafisis yang lain. Menurut keyakinan atau juga menurut agama, seorang yang kesurupan dikarenakan ada sosok makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh dan mengendalikannya. Tidak sedikit orang yang kesurupan dapat berbicara ngawur dan bertingkah aneh. Seorang psikolog bernama Susan Blackmore mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di lingkungan yang religius akan lebih mudah mengkait-kaitkan hal tersebut dengan keberadaan makhluk halus atau kekuatan tak kasat mata. Kasus kesurupan tersebut diperkirakan muncul karena anggapan masyarakat dengan sisi keagamaan yang kuat terlalu membesar-besarkan atau mengkaitkannya dengan keberadaan makhluk halus, ungkap Blackmore seperti yang dikutip Guardian. Tidak sedikit tampikan yang muncul dan mengatakan anggapan bahwa suatu tingkah yang aneh disebut dengan kesurupan itu merupakan gangguan makhluk halus, merupakan pemikiran yang keliru. Menurut beberapa pakar, aksi kesurupan tersebut muncul karena seseorang memiliki keyakinan kuat akan agama dan kepercayaan, serta dia memiliki kekuatan sugesti dan psikologi yang hebat. Dari apa yang diyakininya tentang makhluk halus dan sejenisnya, serta kekuatan yang dapat memasuki diri manusia, maka secara tidak sadar dia mensugesti diri untuk bertingkah aneh dan akhirnya disebut dengan kesurupan. Bahkan seorang yang bekerja di Vatikan bernama Gary Thomas mengatakan bahwa 90% orang yang kesurupan itu tidak kerasukan setan atau roh, tapi lebih membutuhkan bantuan psikologis. Kepercayaan masyarakat akan kekuatan setan atau roh yang dapat memasuki tubuh manusia bertambah kuat ketika banyaknya film-film, baik yang di layar lebar atau serial TV, atau juga yang bertajuk reality show menampilkan dan memblow up hal tersebut. Masyarakat semakin percaya. Para pakar psikologis dan yang berkecimpung dalam dunia medis mengatakan bahwa orang-orang yang dianggap kesurupan tersebut sebenarnya tidak kemasukan roh atau setan, melainkan mengidap apa yang disebut psikosis. Psikosis sendiri memiliki beberapa cabang seperti halusinasi, katatonia, pemikiran yang aneh, sampai dengan delusi. Dalam istilah kedokteran, aksi kesurupan tersebut disebut juga dengan nama possession trance atau suatu pergantian identitas pribadi dengan identitas baru yang akhirnya orang tersebut bertingkah aneh atau juga mengatakan hal-hal yang tidak masuk di akal. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kesurupan dilihat dari kacamata ilmiah, seperti faktor gangguan pada sistem saraf, gangguan pada sisi psikis, spiritual, sosial, dan juga psikologis. Dari faktor saraf, fenomena kesurupan ini terjadi karena sistem limbik dalam tubuh manusia yang mengatur emosi, tindakan dan perilaku serta mencakup berbagai bagian dari otak mengalami gangguan yang akhirnya terjadi ketidakseimbangan pada sistem neurotransmitter. Lantas bagaimana dengan terjadinya kesurupan massal? Menurut beberapa peneliti dan pakar, kesurupan massal mirip dengan proses dilakukannya sugesti dan hipnotis secara besar-besaran. Pada saat seseorang dalam kondisi psikologis dan psikis lemah, maka hanya dengan melihat seseorang mengalami kesurupan, maka dia akan secara otomatis akan ikut menjadi kesurupan. Logika kesurupan. Menurut pendapat orang pada umumnya, seseorang disebut kesurupan saat makhluk halus atau entitas masuk dalam diri subjek dan menguasai pikiran serta badannya. Yang terjadi berikutnya, subjek akan bertindak aneh, seperti berteriak dengan intonasi berbeda,
Misalnya, suara perempuan atau orang tua, dan bertindak seperti binatang yang umumnya seperti macan atau harimau. Apakah pendapat itu benar? Bisa iya atau juga tidak. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana membuktikan pendapat itu. Di agama manapun dikenal konsep tentang makhluk halus seperti jin, setan, iblis atau roh halus. Dari konsep inilah kemudian masyarakat umum percaya jika kesurupan karena kemasukan makhluk seperti yang disebutkan tadi. Ditambah lagi, sejak dahulu dan hingga sekarang masyarakat masih percaya tentang konsep animisme dan dinamisme, kepercayaan terhadap roh halus atau roh leluhur. Konsep yang berawal dari agama ini kemudian diperkuat oleh laporan Eastern Journal of Medicine, kesurupan atau istilah medisnya dissociative trance disorder atau DTD. Banyak terjadi di negara dunia ketiga dan negara-negara bagian timur daripada di negara bagian barat. Misalnya saja di India yang kultur dan budayanya mirip dengan Indonesia, sering ditemukan orang-orang yang kesurupan yang angkanya mencapai sekitar 1-4% dari populasi umum. Bagaimana hipnoterapi memandang fenomena kesurupan ini? Secara gampang, kesurupan terjadi saat pikiran bawah sadar mengambil alih seluruh kontrol pikiran dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar tipikalnya tidak terstruktur, penuh emosi, imajinasi, dan memori jangka panjang. Kemudian wajar saja jika saat seseorang kesurupan menjadi sangat emosional, bahkan cenderung berlebihan meluapkan emosinya dan tidak terkontrol. Biasanya bentuk luapannya dengan berteriak atau menangis sangat kencang. Kondisi seperti ini terjadi di orang-orang yang mengalami stres berat. Saat stres, kecenderungan memendam emosi di dasar bawah sadar sangat besar. Makin dipendam, jika akhirnya tidak dapat ditampung lagi, yang terjadi adalah kesurupan itu tadi. Selain emosi berlebihan, bentuk kesurupan yang menyerupai hewan, misalnya harimau, itu adalah representasi dari bawah sadar yang memang punya database tentang perilaku harimau dan tingkah lakunya. Atau ada juga seseorang yang kesurupan, tiba-tiba mengucapkan bahasa-bahasa asing di luar kebiasaannya. Hal itu disebabkan saat kesurupan, bawah sadar mengakses semua data-data lama yang disimpan, termasuk kosakata dan pelafalan bahasa asing yang ada di bawah sadar, tapi subjek tidak menyadari jika data itu masuk ke dirinya. Kenapa bisa tidak menyadari? Tanpa kamu sadari, pikiran bawah sadar itu sangat pintar. Dia bisa merekam semua hal ada di sekitar kamu secara cepat dan memasukkan ke dalam pusat data yang bernama pikiran bawah sadar, yang mampu menampung data dengan jumlah besar dan banyak. Contoh terkait dengan data yang tidak disadari, sewaktu kamu kecil saat menonton film hantu digambarkan jika hantu itu bermukim di pohon-pohon besar. Nah, ketika kamu dewasa misalnya, dan ada kondisi berdiri di bawah pohon besar saat malam hari, peluang untuk kesurupannya cukup besar. Tapi itu bisa dicegah dengan mengontrol pikiran bawah sadar untuk tidak mengambil alih sepenuhnya. Bisa disimpulkan, fenomena kesurupan diibaratkan pikiran bawah sadar seperti ember. Saat ember ini sudah sangat penuh terisi air, maka airnya pun tumpah kemana-mana. Emosi dalam bawah sadar diibaratkan air itu tadi. Jika sudah meluap, sulit untuk dikontrol diri sendiri oleh pikiran sadar yang tipikalnya logis dan terstruktur. Atau istilah lain, orang yang kesurupan sebenarnya sedang terhipnosis, karena subjek sedang mengakses semua data dan sumber di pikiran bawah sadar. Jika sudah seperti itu, subjek berada di kondisi fokus yang sangat tinggi. Subjek sedang terfokus dan berkonsentrasi dengan dirinya sendiri. Walaupun secara ilmiah dan medis penyebab kesurupan karena faktor pikiran bawah sadar, namun masyarakat Indonesia masih beranggapan kalau kesurupan akibat faktor makhluk halus. Ya, ini adalah nilai dan kepercayaan yang sudah turun-temurun dari dulu dan sudah menjadi nilai kuat di pikiran bawah sadar. Saat sudah menjadi nilai kuat, sulit untuk dirubah atau diganti secara cepat. Dan faktor agama dan budayalah penyebabnya.
Tapi kedua faktor ini tidak bisa dijadikan kambing hitam dari masalah kesurupan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena makhluk gaib benar adanya. Kenapa kesurupan banyak terjadi di Jawa atau Bali? Selalu ada penjelasan ilmiah di balik fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Seperti diungkapkan psikologis sekaligus pendiri Pusat Studi Psikologis Komunikasi Bawah Sadar, Nani Suwardi, bahwa banyaknya anak sekolah yang kesurupan massal dalam satu periode di wilayah Jawa atau Bali bukannya tanpa penjelasannya. Semua ada penjelasan ilmiahnya. Anak yang kesurupan itu juga terkait dengan budaya yang berkembang di masyarakat. Kenapa kebanyakan anak yang kesurupan yang kita dengar terjadi di wilayah Jawa dan Bali? Karena selain orang Jawa dan Bali percaya bahwa alam gaib itu ada, budaya memendam sesuatu di hati saat mengalami hal yang tidak menyenangkan biasa terjadi pada anak-anak remaja. Akibatnya mereka mudah dirasuki. Menurut Nungki, berbeda dengan karakter orang Sumatera yang cenderung belak-belakan atau jarang memendam pikiran dan perasaannya, sehingga ketika mengalami konflik batin, kebanyakan orang Sumatera tak bisa dengan mudah menyelesaikannya secara terbuka dan tidak menimbulkan tekanan batin. Lain halnya dengan orang Jawa, secara budaya mereka masih kuat dengan budaya memendam perasaan atau tidak mengumbar perasaan. Saat mengalami goncangan, akibatnya tekanan batin kerap muncul. Tak heran juga ini terjadi di antara para remaja. Selain itu, dalam sistem kepercayaan orang Jawa atau Bali, kehidupan di dunia atau dimensi lain itu memang diyakini adanya. Kebanyakan dari mereka yakin bahwa makhluk-makhluk ini bisa mendekati manusia, maka jadilah yang disebut dengan kesurupan. Lalu benarkah kesurupan disebabkan oleh makhluk halus? Kasus kesurupan atau yang sering dianggap sebagai kerasukan roh halus apabila dibedakan terdapat dua sifat, yakni antara disengaja dan tidak disengaja. Bagi masyarakat, kesurupan yang disengaja sudah sangat familiar. Hal ini ada pada seni pertunjukan tradisional bernama kuda lumping. Karena memang kesenian ini dinilai lebih hidup, bahkan tidak jarang kejadian kesurupan atau disebut deadi menjadi hal paling ditunggu. Kesurupan kedua merupakan fenomena yang menimpa seseorang atau lebih, sehingga disebut kesurupan massal. Hal ini tidak diinginkan oleh orang yang mengalami atau orang di sekitarnya, sehingga lebih disebut sebagai sebuah tragedi atau musibah. Dari banyak kasus yang terjadi secara ilmiah, psikiater Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Dr. Ida Rohmawati, MSc, SPKJ, berdasarkan literatur yang dipelajari mengungkapkan bahwa kesurupan dalam ilmu psikiatri disebut sebagai gangguan disosiatif, yakni adanya kehilangan sebagian atau seluruh dari integrasi normal di bawah kendali sadar, yang meliputi ingatan masa lalu, kesadaran identitas, dan penginderaan serta kontrol gerakan tubuh. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka yang punya kecenderungan mengalami kesurupan adalah remaja perempuan atau dewasa. Jarang terjadi pada anak-anak. Mereka cenderung memiliki kepribadian mudah cemas dan mudah disugesti. Hal ini bisa dicermati. Fenomena kesurupan massal akan muncul saat menjelang ujian. Banyaknya aktivitas yang penuh tekanan dan ditambah lagi kondisi fisik yang lelah. Mengenai adanya sikap kebanyakan orang yang sering menghubungkan kasus kesurupan dengan aspek mistis adalah hak setiap orang untuk mempercayainya. Namun dampak negatifnya ketika orang semakin percaya bahwa faktor mistis itulah sebagai penyebabnya, maka akan meningkatkan kecemasan dan memperkuat ketakutan. Inti solusi yang sebenarnya adalah meningkatkan ketahanan mental seseorang agar tidak mudah mengalami stres. Kesurupan massal terjadi sebenarnya disebabkan faktor sugesti. Orang atau siswa lain yang menyusul mengalami kesurupan disebabkan karena tersugesti mereka yang kesurupan lebih awal. Cara melawan sugesti yakni dengan sugesti itu sendiri.
Apabila di sekolah atau pabrik ada yang mengalami kesurupan, maka cara penanganan pertama sesegera mungkin adalah melakukan isolasi terhadap subjek tersebut agar subjek atau siswa lain secara tidak sengaja tersugesti. Berdasarkan pengalaman, Dr. Ida mencontohkan pernah dirinya menangani kesurupan massal di sebuah sekolah. Ia diundang setelah berulang kali di sekolah tersebut terjadi kesurupan massal. Bersama tokoh religius sekaligus spiritual, ia menghadapi sekitar 15-20an siswa tergeletak mengalami reaksi yang menunjukkan kesurupan. Setelah dilakukan pendalaman, mereka yang kesurupan memang memiliki karakter kepribadian yang lemah. Dari beberapa kasus yang ditangani, baik di sekolah maupun di tempat tinggal siswa, ia lantas memberikan penjelasan agar mengupayakan terciptanya suasana kondusif di rumah atau sekolah. Dengan begitu, fenomena kesurupan terbukti mereda.